tolong bawa ke saya mau ngomong. Awas ya, saya kawinkan engkau, saya nikahkan kamu. Kan kamu di depan, kamu sebagai pengganti. Lalu dijawab qabiltu nikah lahu, untuk si Jakiran. Maka ini antara ijab dan qabul. Yang kedua, wa yaqulu al-waliyu liwakili zauji. Ya. Itu. Zawajtu binti li fulan ibni fulan. Jadi ada pengantin, calon pengantin laki-laki. Tadi si Jakiran lah ya kan. Jakiran sedang isolasi mandiri di Hotel Yasmin di daerah Kelapa II. Sedangkan pada hari Minggu besok dia harus melangsungkan akad pernikahan. Karena dia isolasi mandiri, dia tidak bisa hadir fi majlisi akdin di Masjid Jami Al Hasaniyah karena sedang COVID-19, ya kan? Lalu ini bagaimana caranya? Ternyata itu Jakiran mewakilkan penerimaan qabul kepada Ustadz Tajuddin As-Subki, ya si Uki ya, Ustadz Uki. Langsung Bapak Uki, saya memberikan mandat taukil untuk menerima ucapan ijab dari bapaknya Neng Sarkila. Awas ya untuk saya, begitu diterima, begitu diterima. Gitu. Nah setelah si wali ngomong, bapaknya Neng Sarkila ngomong, zawajtu, saya kawinkan binti anak saya lipulan untuk Jakiran, ya kan? Lipulan untuk Jakiran yang sedang isolasi mandiri, ya kan? Itu. Terus hina yakbalu an nikah, ya wakil ngomong pada saat nerima nikah, qabiltu nikahaha lahu, saya terima nikahnya untuk Jakiran. Gitu, kudu begitu, ya kan? Bapaknya ngomong, saya kawinkan anak saya untuk Jakiran dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai, diterima sama si Uki. Saya terima nikah dan kawinnya untuk Jakiran dengan mahar tersebut dibayar tunai, sah nikahnya untuk Jakiran. Walaupun Jakirannya ada di Hotel Yasmin, gitu. Isolasi mandiri, dia nggak bisa hadir, begitu. Jadi sah niatnya. Bagaimana kalau si Ukinya sebagai wakil enggak ngomong kata untuk Jakiran? Langsung ngomong qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahril madhkur nakdan. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Fa in taraka labdzata lahu. Kalau si Uki meninggalkan kata-kata lahu untuk Jakiran tadi, lam yasihha an nikah, maka nikahnya tidak sah untuk Jakiran. Nikahnya tidak sah untuk Jakiran. Begitu. Walaupun si Uki ini niat di dalam hatinya sebagai muwakil, sebagai wakil dari si Jakiran, tapi niat itu tidak bisa dilegitimasi, tidak bisa dijadikan pembenaran. Harus diucapkan untuk Jakiran, ya kan? Harus ada omongan untuk Jakiran, gitu. Terus bagaimana kalau bapaknya ngomong begini ke si Uki? Ngomong begini ke si Uki. Kan kalau tadi saya nikahkan anak saya untuk Jakiran, begitu. Tapi bapaknya ngomong begini, saya kawinkan dan saya nikahkan kamu. Pakai kamu, ya kan? Ada kamunya gitu. Hei, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu sebagai ganti dari Jakiran. Tapi ada kamunya. Kan kamu mah yang di depan, Jakiran mah di sono, ya kan? Ini ada kamunya, gimana ini?
Kalau si bapaknya ngomong, saya nikahkan kamu sebagai ganti dari si Pulano, si Jakiran yang lagi COVID-19 di Hotel Yasmin isolasi mandiri, maka ucapan yang ada kamunya itu nggak sah. Karena apa? Nggak sesuai. Yang dimaksud Jakiran, masa yang diomongin yang di depan? Ya kan? Itu. Li adamit tawafuki, karena tidak ada kesesuaian antara ijab dari si wali dan qabul dari si wakil. Karena dia cuma wakil, masih diomonginnya langsung kamu, yang namanya kamu muhotob di depan langsung. Gitu. Iya, maka langsung jawaztu binti, saya kawinkan anakku untuk Jakiran dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Maka dijawab oleh si Uki, qabiltu nikahahalahu, saya terima nikahnya dan kawinnya untuk Jakiran dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, baru sah gitu. Tapi kalau saya nikahkan kamu, kan kamu di depan, kamu sebagai pengganti, lalu dijawab qabiltu nikahalahu untuk si Jakiran, maka ini antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka tidak sah kata-kata itu. Maka awas baik itu. Ya. Terus bagaimana kalau si Ukinya ngomong meninggalkan kata lahu pada contoh-contoh di atas? Misalnya si Uki pada saat bapaknya, zawajtu binti, saya kawinkan anakku untuk, ya kan, saya kawinkan anakku, ya, saya kawinkan, angkahtu binti. Tapi jawabnya ini tidak pakai kata lahu, cuma ngomong saya terima nikah dan kawinnya Sarkilah, ya kan, binti Bakar tadi bapaknya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai tanpa ngomong-ngomong untuk si Jakiran yang lagi isolasi mandiri. Maka in akoda, sah nikahnya, tapi apa? Tapi sah untuk si wakil, berarti itu jadi bini si Uki. Iya kan? Gitu. Walaupun si Uki niat di dalam hatinya sebagai wakil dari si Jakiran. Tuh maka berbahaya, cuma beda kata-kata. Maka dalam ijab qabul ini hanya soal kata-kata. Kata-kata yang sakral, maka kudu hati-hati. Gitu. Si bapaknya juga jangan ngomong jawaztuka, saya kawinkan anakku kepadamu sebagai ganti dari Jakiran, nggak boleh ada kaknya, ya kan? Kamunya nggak boleh ada kamu, yang namanya kamu di depan. Dan juga si Ukinya harus menerimanya, saya terima nikah dan kawinnya untuk Jakiran. Kalau tidak ada kata-kata untuk Jakiran, maka nikahnya sah untuk si Uki sebagai wakil. Nah ini bahaya. Pas pulang langsung punya bini 2, ngambek. Itu nggak sengaja punya bini. Nah, gara-gara meninggalkan kata lahu. Tapi jarang ya pengantin laki-laki diwakilin, jarang. Sebenarnya aja. Makanya kalau yang deg-degan atau yang susah, udah wakil aja lah. Gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak keren nih. Tapi keren. Yang Gus Dur itu. Almarhum Gus Dur itu akad nikahnya dia taukil kepada kakeknya, Kiai Haji Bisri Samsuri. Ya. Jadi yang ijab qabul itu Kiai Bisri Samsuri. Kata Kiai Bisri, saya terima nikah dan kawinnya untuk Abdurrahman Wahid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gitu. Kalau orang yang cuma ngelihatnya foto doang, dia nikah maki aki. Padahal membuat Gus Dur itu. Ya. Jadi wali bisa mewakilkan, ya kan? Juga pengantin laki-laki juga bisa mewakilkan.
Jadi yang bertransaksi sama-sama wakil, bisa begitu, ya kan? Atau wali kesononya wakil dari pengantin laki-laki bertransaksi, atau ininya wakil, ononya biasa, yang biasa mah kan bapaknya ngewakil langsung kepada pengantin itu. Tapi yang jarang itu dua-duanya sama-sama wakil, jarang terjadi. Maka kalau terjadi di sini harus apa namanya, kalau tadi sebagai wakil tidak, ya bagusnya ya ngucapin muwakili lah, ya kan, muwakili. Tapi itu nggak jadi syarat, ya. Jadi kalau saya misalnya si Uki anaknya mau nikah, Bang Haji tolong nikahin lah tuh anak saya wakil, anak perempuan. Ya sudah, langsung saja saya kawinkan engkau dengan apa namanya si Uki misalnya Fatimah binti Tajuddin Subki, ya kan, dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Kata Bang Edi, penkia itu nggak ada yang bapaknya telah berwakil, lu nggak ngaji sih. Ngaji orang mah, jadi aman-aman aja. Wah nggak sah ini. Jadi kalau ada penghulu yang komplain begitu, kok nggak ada wikalatan anhu, nggak ada kata mewakili, makanya penghulu ngaji malam Sabtu gitu. Ini ada SOP bagaimana segat taukil, SOP bagaimana tata cara penugasan gitu. Saya nggak tahu itu sarjana hukum keluarga ngerti nggak ini, kayaknya nggak ngerti kayaknya. Gitu ya, kayaknya jauh ini ngerti begini. Amilnya juga tahu amat ngerti apa enggak, ya kan? Ini makanya penting fikih munakahat, karena fikih munakahat ini rentannya apa, ini tentang yang haram jadi halal ini, ya kan? Yang tadinya nyabak haram ini jadi halal dengan apa? Dengan kata-kata yang dipegang, kata-kata gitu. Maka untuk pemutusan pun yang dipegang kata-kata gitu. Kita di depan saksi kita ngomong kata-kata, maka untuk memutuskan pernikahan pun cukup dengan kata-kata. Itu curang amat kalau pemutusan mah ya kudu ada dari hakim, sedangkan kawin cuma kata-kata. Itu maka yang dipegang seorang laki-laki adalah kata-katanya. Ketika dia sudah berani ngomong di depan wali, saya terima nikah dan kawinnya, berarti dia juga harus menjaga kata-kata untuk pemutusan pernikahan. Kalau dia ngomong sudah cerai, ngomong lagi cerai, 2, ngomong lagi udah sono pergi sono, cerai, 3, beres, game over. Walaupun lagi marah nggak bisa, tetap titik, nggak bisa. Itu game over, namanya talak 3. Atau diborong, udah talak 3 sekaligus, kabur sono, jatuh talak 3. Kecuali ngomong kamu saya talak yang ketiga, berarti jatuh 1. Kan ngomongnya yang ketiga, berarti masih ada 1, 2. Nah, kalau kamu saya talak 3, berarti udah semuanya. Tapi kamu saya talak yang kedua, jatuh 1. Apalagi yang ke-1, saya talak yang ketiga, jatuh 1. Kenapa? Ada bagian yang ketiga, berarti yang 1, 2 belum. Begitu. Itu yang diucapkan, yang didengar adalah kata-kata, walaupun sesendirian. Nah, makanya bahaya. Makanya kalau tausiah pernikahan, awaslah, nggak usah jadi istri yang salihah itu, atau suami harus memberikan nafkah, itu udah pada tahu, ya kan? Harus menjaga kerukunan rumah tangga. 2 bulan masih aman, rukun, duit kondangan masih banyak. Terus udah keson. Maka kalau tausiah pernikahan itu lebih baik begini aja. Nih calon pengantin bawa ke kiai, diomongin, awas lu ya, gitu. Maka saya sering pesan ke mahasiswa atau ke santri yang kebetulan suaminya tuh bukan murid saya, jadi saya nggak bisa ngomong
tolong bawa ke saya mau ngomong. Awas ya, nih kata-kata cerai, lu ngomong sekali jatuh sekali, ngomong 2 kali jatuh 2 kali, ngomong 3 kali jatuh 3 kali. Awas tuh mulut. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, walaupun yang lain juga penting untuk membangun mahligai rumah tangga, kita harus saling membantu. Jadi dulu gak begitu. Tapi giliran marah-marah mah ngomongnya ngomongnya, ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi nasihatilah pernikahan tentang bab talak, titik gitu. Kasih tahu bab talak. Pengen pengantin baru, awas lu, jangan senang-senangnya doang. Ini ada bab talak, ada di omongan. Ijab kabul ada di omongan, makanya hati-hati. Itu. Jadi saya emang nggak ngaji, kata dia. Lah, ustadz banyak apa banyak tinggal tanya. Begitu kira-kira, ya. Gitu. Kalau toh nggak dapet siraman rohani pada saat tausiah pernikahan, tolong kasih tahu saudaranya, tolong kasih tahu adeknya, tolong kasih tahu tetangganya. Nih yang terpenting yang harus lu jaga dalam mulut lu. Agar apa? Agar tidak keluar kata-kata talak walaupun dia lagi marah. Titik. Itu yang terpenting soalnya. Karena sekali 2 kali itu bisa berakibat fatal bubarnya pernikahan. Nggak perlu ke pengadilan agama. Kalau pengadilan agama itu terkait nanti administrasi, ketika ada harta dan lain sebagainya, ini dia tidak bisa klaim. Kalau yang PNS ini udah bukan istrinya lagi. Kalau yang polisi ini bukan ibu apa namanya, Bayangkari ya. Nah ibu begitu nanti duitnya juga transferannya udah nggak ke istri lagi. Itu butuhnya surat sebenarnya, ya. Itu surat-surat untuk administrasi negara. Saya kira cukup. Furuun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.